warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di Oina Sport Channel dan saya Okaton Channel Jakarta. Dan ini adalah Presiden Tenis Meja Mania, Mas Lilik Hanafi. Ya, kita di sini sengaja kita ada di GOR Liga Mas yang ada di Pancoran. Kita akan membicarakan sesuatu yang memang mungkin sangat penting ya buat insan tenis meja di Indonesia, karena ini adalah isu-isu yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan dari tenis meja yang ada di tanah air kita. Saya mau berbicara sedikit dengan Mas Lili ya. Mas Lili, kira-kira tenis meja Indonesia itu sekarang kondisinya gimana sih, Mas? Nah ya, memang gini. Ya, terima kasih. Oke. Mas Teguh, Om Teguh, Pak Oka ya. atas kesempatan kita berbincang di sore hari ini Ya. dari komunitas YouTuber pingpong ini ya. KYP. Memang berbicara tentang tenis meja ini, saya bilang ada sedikit ironi gitu ya. Iya. Mungkin dari sisi prestasi bisa dibilang saat ini kita tidak terlalu menggembirakan, tapi kalau boleh saya istilahkan dari segi rekreasi, dari animo masyarakat terhadap tenis meja ini sekarang luar biasa sekali. Apalagi bahkan di masa pandemi ini justru animo terhadap tenis meja ini sangat luar biasa, sangat besar. Klub-klub semakin ramai gitu ya. Turnamen ya walaupun agak menurun sedikit karena pandemi, tapi teman-teman komunitas tetap berusaha untuk menjalankan gitu. Iya. Jadi menurut Mas dalam kondisi sekarang ini sebetulnya tenis meja itu termasuk berkembang ya. Apalagi di zaman musim angin ini ya, walaupun memang musim seperti ini tapi tetap tenis meja tetap banyak aktivitas di mana-mana. Kemudian ini Mas Lili, kira-kira untuk pertandingan di Indonesia ya, itu ada berapa kali pertandingan? Mas Lili, saya dengar pernah melakukan riset. Iya. Jadi memang dulu ketika saya masih di kepengurusan PTMSI, saya sedikit melakukan riset ya. Jadi saya ingin tahu sebenarnya kondisi tenis meja ini seperti apa. Walaupun di media sosial memang terlihat ramai gitu ya, tapi saya tetap ingin tahu kontribusi komunitas ini di terhadap pembinaan tenis meja ini seperti apa gitu. Akhirnya saya riset di media, di internet, berapa kejuaraan atau turnamen tenis meja itu selama setahun. Hasilnya luar biasa gitu, saya juga kaget. Antara 500 sampai 600 pertandingan setahun gitu. Jadi artinya itu kan kira-kira sebulan itu ada 50 event ya. Ya terlepas itu Indonesia apa? Indonesia ya. Artinya itu terlepas dari levelnya seberapa gitu. Mungkin ada yang peringatan 17-an di kampung gitu. Tapi ada juga yang misalnya di Kepri Open itu kan hadiahnya ratusan juta gitu. Dari mulai sana itu luar biasa gede sekali. Mungkin ada satu yang saya tuh cukup merinding lah gitu kira-kira. Merinding atau terenyuh? Jadi dari satu event itu ada satu event di Sangi Kalau perbatasan perbatasan dengan Filipina. Indonesia Filipina. Iya betul, kejuaraan kejarikan pesertanya 200 orang, 200 peserta. Saya pikir luar biasa ini potensi kita itu ya. Dari bahkan di area yang kita pikir jauh gitu ya, di perbatasan terluar Indonesia, tapi ternyata animonya cukup besar juga. Artinya ini potensi tenis meja kita ini sangat besar ya. Mestinya bisa dimanfaatkan, dampaknya akan lebih baik lagi, terutama dari sisi prestasi. Untuk komunitas YouTuber pingpong yang ya usianya baru seumur jagung lah, tapi ada harapan juga ada keinginan. Apakah tenis meja mania yang sekarang ini dibawahi oleh
Pak Lilik sebagai presidennya, presiden tenis meja mania ini. Adakah program presiden tenis meja mania ini ke depan seperti apa untuk memajukan tenis meja Indonesia ini? Jadi pertama, saya ini ya sangat mengapresiasi usaha dari teman-teman komunitas di Ping-Pong ya. Karena dengan keberadaan teman-teman ini, ruang-ruang media sosial kita itu semakin dipenuhi oleh tenis meja gitu. Artinya sosialisasi tenis meja, kemudian akhirnya itu akan membentuk animo masyarakat. Ya, walaupun itu ya kan itu bisa di level komunitas yang kecil dan juga turnamen yang hobi bergengsi katakanlah. Nah untuk TMM sendiri ke depan dengan dengan jaringan di seluruh Indonesia ini ya kita harapkan akan lebih punya dampak gitu ke pembinaan tenis meja. Pertama mungkin yang sekarang sedang kami lakukan adalah pendataan PTN dulu. Jadi mungkin tujuan yang paling dekatnya ya untuk memudahkan komunitas. Kalau saya pergi ke kota A, saya tanya di mana main tenis meja, wah cari saja nih di tenismejamania.com gitu kan, tinggal langsung di sana. Betul. Insya Allah langsung ketemu. Kira-kira bisa. Dan kapan ini seperti itu. Iya, sangat membantu. Mungkin ke depannya dari data PTM ini kita bisa bikin jaringan komunitas gitu ya. Nantinya bisa jadi kita akan punya satu konsep pembinaan ya, konsep pembinaan bersama. Mungkin nanti di Medan punya satu turnamen, kemudian di Makassar, di Bandung semuanya di satu turnamen. Itu turnamen itu konsepnya adalah konsep turnamen bersama nih, atau bisa dikatakan semacam liga gitu. betul, semacam liga atau seri turnamen gitu. Bisa jadi penentuan peringkat, pendataan pemain bisa dari sana. Ya kira-kira bertahap lah ya, mulai dari pendataan dulu. Kita perkuat data dulu siapa nih pemain yang mengambil dari daerah A, gitu kan. Jadi semakin lama kita coba dari masing-masing PTN ini mungkin nggak kalau kita bikin semacam jaringan komunitas tenis meja seluruh Indonesia Bisa. Oh iya teman-teman, tadi berbicara mengenai peringkat ya. Sebetulnya di TMM sendiri kita sudah pernah mengadakan semacam apa ya mas ya, peringkat ya, Rating. Jadi sebetulnya rating itu sangat memudahkan buat teman-teman penyelenggara event dan sepeda untuk bisa mengklasifikasi kelas dari masing-masing pemain gitu ya mas ya. TMM sudah punya loh. Sejak kapan ya mas ya TMM itu? Ya itu rating TMM itu kan dulu juga pernah dikembangkan oleh pendahulu senior pondok TMM itu sekitar masih dari 2012 kalau nggak salah, itu masih ada update sampai 2015. Cuma sayangnya karena putus ya karena mungkin kesibukan Sayang sekali ya, putus terhenti. Memang rating ini ya tadi tujuannya untuk klasifikasi pemain gitu ya. Nanti jangan sampai ada pemain siluman gitu kan. Iya. Seperti itu, tapi memang secara realistis ada perlu usaha yang keras dan sumber dayanya juga nggak kecil gitu. Karena dulu saya ingat sekali ya, waktu dulu ketua organisasi dari TMM sendiri itu sering meminta data setiap kali saya mengadakan turnamen gitu. Jadi mas nanti tolong hasil dari pertandingan itu tolong laporkan ke saya. Nah dari situ si hero-nya ini dia akan merecord nih Memberikan poin lah ya. itu hampir semua pemain loh, bukan yang juaranya aja loh. Hampir semua pemain itu data yang ada diminta. Kan ada ya yang termasuk 14 besar, 8 besar seperti itu ya. Dari penyisihan. Dari penyisihan. Jadi nanti akan ketahuan nih trik record saya nih selama bertanding
saya itu masuk ke tingkat berapa tuh? Sebetulnya sangat membantu sekali tuh Pak Lem. Betul. Jadi memang karena kegiatan yang banyak itu kan kegiatan komunitas. Iya. Itu ya. Sampai sekarang pun juga. Jadi yang mengembangkan rating zaman dulu itu ya fokusnya di komunitas. Jadi memang betul perlu sumber daya yang sangat besar gitu ya. Nggak bisa hanya hobi gitu. Memang harus ada satu orang yang berdedikasi di situ untuk update hasilnya, kontak kepanitiaannya itu bukan ringan gitu. Makanya mungkin yang sekarang saya agak mengubah strategi. Jadi saya mulai justru dari atas, dari yang level atas dulu. Menjaga hasil mereka itu nanti yang bawah akan menyesuaikan secara piramida. Jadi dari nasional dulu. Dari nasional dulu, dari elitnya dulu. Makanya tahun lalu saya sempat dua turnamen yang saya hitung ratingnya lah, saya catat ratingnya itu di Palembang dan di Bali. Itu kan top, memang di sana tuh top levelnya. Jadi kalau piramida itu tidak piramidanya. Nanti yang bawah pemain yang timnas, pemain yang provinsi itu akan menyesuaikan, jadi lebih mudah lah untuk terutama untuk menentukan rating. Kira-kira gitu. Iya. Nah, program lain mungkin jadi kalau tadi ngomong lagi, sebenarnya kita sudah punya kerangka ya. Kita walaupun ini sifatnya sukarela, tapi kita sudah punya kerangka. Kita mau berkontribusi di sisi apa? Jadi saya menyebutnya itu P3K. Jadi ada P3K. Ya. Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan bukan ya? Ya ini kan kondisinya sedang seperti ini, jadi ya kita harus Ada istilah lain P3K. Jadi pertama itu popularitas. Kita memang ini kan popularitas itu satu area yang selama ini itu main-mainnya di sana. Jadi kita akan menajamkan tuh ya popularitas dulu, popularitas tenis meja. Jadi TMM akan mengedepankan brand dulu lah ya nantinya. Kira-kira gitu. Membuat citra image tenis meja itu bagus dulu atau terdengar gaungnya dulu gitu ya. Jadi sosial media, Facebook kita galakkan, web, jadi itu nanti akan jadi pusat informasi harapannya, pusat informasi tenis meja di Indonesia. Referensi utama tenis meja ya ini web tenismejamania.com ini nanti yang cita-cita kami seperti itu. Kemudian pembinaan itu meluas artinya ya. Cakupannya luas. Tadi termasuk rating tadi, termasuk data PTN, kemudian bagaimana agar fitur-fitur baru ini muncul gitu ya. Dari sana apa namanya TMM ini kita support ke komunitas-komunitas. Semua komunitas baik Facebook ataupun YouTube ataupun apalah gitu ya. Iya semua ya. Kira-kira ya berusaha menjangkau seluas mungkin. Jadi mungkin ada bantuan lah dikit-dikit untuk misalnya saya punya saya bina anak-anak ini sekian untuk karet ya karet untuk pemula lah ya boleh lah nanti. Bagus sekali itu. Ya, Cukup menarik dan kita akan nantikan itu. Ya salah satunya itu. Kemudian berarti P-nya udah dua ya. Pertama Pembinaan, popularitas. pembinaan, yang ketiga yang ketiga itu K-nya dulu. ya hanya dulu K-nya itu kompetisi. kompetisi Ya. Kompetisi pertama kita akan pasti terlibat langsung, artinya terlibat langsung itu kita akan bikin event.
event ya di level komunitasnya, di level pemain elitnya, dan di kelompok umurnya di level junior ke bawah 18, 15, 12 itu kita akan masuk ke sana. Kemudian top elitnya juga, karena gini, karena kita lihat walaupun kita ini komunitas ya, tapi saya melihat selama ini komunitas tuh aktivitasnya udah luar biasa sekali gitu. Iya, Justru yang agak terlupakan ini yang level atas dan kelompok umur gitu. betul. Jadi sekarang malah pemuda tuh yang di tengah ya, jadi yang gemuk nih bang. ya. Ini gemuk di tengah, Gemuk di tengah. Jadi yang penghobi divisi itu kami sana, tapi yang divisi atas Di sini. ya itu kira-kira. Hampir tanpa Kemudian suara ya. yang kelompok umur juga Iya, agak dilanjutkan juga. Apa mungkin penyebabnya itu ya, Pak Lili? Ya tadi saya pikir karena animo Saya bisa kasih gambaran nggak? boleh. Ya. Jadi ini menurut pandangan saya ya, salah satunya itu ya karena namanya level atas sama level umur ini biasanya diurus oleh apa namanya ya, organisasi yang berhubungan dengan Organisasi resmi lah ya. organisasi resmi nih, biasanya seperti itu. PTMSI ya, Kak? PTMSI. Oh, iya. Tapi kalau yang di level atas dan level tengah ini kan dia lebih bebas nih untuk bergerak nih. Kalau lebih level atas itu sepertinya gimana ya? Programnya juga saya juga belum tahu ya. Programnya itu belum jelas lah. Kalau menurut saya ya, atau saya nggak tahu juga. Mohon juga. Silakan. Iya mas tuh. Oh iya, Pak Lili, sebentar. Kira-kira TMM ini anggotanya ada berapa ini ya, Pak Lili? Jadi memang gini ya, kalau ditanya anggota TMM secara Keseluruhan. biasa organisasi resmi gitu, saya nggak bisa mengatakan kamu punya sekian puluh ribu, sekian ribu, sekian ratus gitu. Kalau secara de facto aja, mungkin de facto gitu. Kalau kita kan bergerak di komunitas sosial media ya. Kalau di sosial Iya, iya, media iya. mungkin kira-kira sekarang ya 40.000 ya. Wah, luar biasa lah. Ya, gitu. Itu pun sudah luar biasa. Mungkin dengan komunitas lain, artinya saya bicara komunitas ini secara umum, bukan hanya MX saja. Ah. Ya, saya perkirakan 50-60 ribu di sosial media itu cukup untuk menggambarkan Kekuatan dan Indonesia ya, kondisi bagaimana animo masyarakat. Jadi itu tercermin di sosmed. Mungkin di bawah justru mungkin lebih ramai lagi gitu. Ya, tapi memang kalau dibandingkan dengan bulu tangkis atau ya separuh sepertiga lah ya, atau bahkan bola voli. Tapi tetap semangat, Pak Tetap Lili. semangat. Ya. Maksudnya itu yang jadi tantangan kita juga. Masa sih begini, harusnya lebih banyak lagi nih gitu kira-kira. Karena setahu saya kalau di kampung-kampung ya, ini yang sekarang nih, ini sekarang ya, itu banyak sekali loh. Sekarang hampir tiap RT saja, sekarang itu sudah ada menjadi pom. Betul. Sekarang nih, beda dengan kondisi yang lalu-lalu ya. Nggak tahu ini karena COVID atau apa nih. Iya nggak? Betul. Saya juga dari pengamatan saya mungkin ketika pulang kampung itu kan ke Solo itu kontak dengan teman-teman itu sekarang udah nambah terus tempat. Oh, sekarang ada baru di sana, sekarang ada baru di sana gitu. Jadi memang ini animo yang Luar biasa ya, luar biasa. potensi yang luar biasa. Seandainya kita bisa memanfaatkan potensi ini, tentu akan bermanfaat, yang punya manfaat yang baik buat Indonesia secara keseluruhan. Tapi sayang ya dengan potensi yang SDM banyak yang pingpong ya. Sepertinya kita kurang mendapatkan sambutan yang baik dari atasan yang resmi Atas lah ya, dari atas itu sepertinya. Semoga dengan adanya pertemuan kita ini ya. Iya, banyak yang seperti itu ya pokoknya. Betul. Benar nggak yang ini? Ya mungkin gini, tadi secara animo tinggi gitu ya. Tapi yang saya amati memang mayoritas komunitas itu jalan sendiri gitu, yang di pintu ngamen
bikin apa namanya turnamen bulanan, turnamen ini, tapi kesannya jalan sendiri. Kita kalau kita bisa bersatu atau bisa membuat katakanlah satu jaringan komunitas yang di sana nanti kita akan menyatukan publikasinya gitu ya. Mungkin lewat KYP juga kan, semua lewat KYP. Wah, eventnya kemana-mana terliput, ya kan? Itu otomatis gaung kita juga semakin cepat ya. Terkait dengan kenapa pihak atas, ya kenapa Pihak atas mana ini? ya kenapa benar resmi ini. Pembina resmi. Ini belum kita. Apa karena apa ya, sudah pesimis dengan potensi dari Indonesia itu sendiri, masyarakat teknologi ini, atau bagaimana? Mungkin justru gini, justru saya lihat dari penentu kebijakan itu perlu lebih turun ke bawah lagi gitu. Dengan jejaring organisasi yang sebenarnya secara struktur lebih mampu untuk melakukan itu, misalnya dari pengurus pusat, kemudian pengurus provinsi, kemudian ke kabupaten kota. Ini jaringan ini harus dimanfaatkan sambil ya data datanya itu kemudian dibawa ke atas gitu ya, Diolah, mungkin diolah, bisa dikapitalisasi gitu. Betul nggak? betul sekali. Ya, tapi nyatanya sepertinya titik nih. Semoga titik itu bisa hilang. Misalnya mudah digaris gitu. Iya. Maksudnya biar lebih jelas, lebih terasa kehadirannya Ya, di tengah komunitas. ya, ya mestinya seperti itu ya. Jadi kita juga merasa kita bisa diperhatikan, kemudian akan muncul kreativitas di bawah. Meskipun tanpa dengan itu aja nih, tanpa dengan adanya hal semacam itu, sekarang kreativitas di bawah malah banyak. Mas. Iya. Ya, Itu tuh nggak? memang justru inisiatif pemerintah itu munculnya memang dari bawah. Dari bawah ya. Nah ini yang mestinya ditangkap oleh Pengurus pusat, apa ya? atau apa nih? Pembina resmi Ya, gitu ya. Untuk para pembina resmi ya. Stakeholder. untuk mengarahkan tadi, Iya. mengarahkan inisiatif tadi. Saya lihat bagaimana di misalnya lah. Ya. Yang tahu tuh di daerah Jawa Barat tuh ya, provinsi paling gila tenis meja di Ya, Indonesia. Jawa Barat itu provinsi yang salah satu yang paling gila. Ini data saya. Coba datanya gimana Mas? Saya nggak saya bicara berdasarkan data. Data ya, bisa data Jadi ini. ketika 2018 itu Survei. data turnamen itu yang paling banyak Jawa Barat gitu. Termasuk anggota TNM itu yang paling banyak dari Jawa Barat gitu ya. Dan setelah kita teliti asal kota ini dari Jawa Barat, sangat mengakar gitu, sangat mengakar dari Jawa Barat ini. Misalnya ada nikahan, ada pernikahan, bikin turnamen gitu kan. Wah, luar biasa ya. Sunatan Jawa gitu. Barat itu ya. Nah ini kan Iya. mungkin bagi sebagian orang ya itu kan bukan urusan ya, bukan urusan dengan Hajatan. tapi menurut saya ini justru yang harus satu modal bagi pembinaan yang itu sebenarnya bisa diarahkan gitu. Misalnya kalau itu kelahiran di Bali lah katakanlah. Iya. Wah ini diarahkan untuk anak-anak, turnamen anak-anak. Gitu. Iya. Betul. Gitu Pak. Betul. Menarik sebenarnya melihat Antusiasme. antusiasme, animo, kemudian kreativitas komunitas ini memang Sebetulnya luar biasa ya.
menyenangkan sekaligus menggelisahkan. Iya. Kenapa dengan potensi sebesar ini kita mosok nggak ada hasil yang menggembirakan. Kayaknya gitu. Iya. Betul. Sepertinya cukup diterangkan panjang sekali ya Pak. Ada satu lagi sih. Oh, ada lagi? Iya. Kedepannya nih kita tuh kedepannya terutama untuk tenis meja mania itu sebenarnya ada rencana apa nih Mas kedepannya? Ingin nggak misalkan menggandeng para apa ya bisa dibilang sponsorship ataupun apa kita agar tenis meja itu makin maju gitu. Intinya itu saya sih penting sih. Cuman dari tenis meja mania itu sendiri sepertinya gimana kan Mas? Iya, memang gini, terutama dari apa istilahnya seller atau agent dari alat-alat tenis meja belumnya ya belum respon atau gimana? Mungkin belum ada pendekatan yang intens dengan mereka. Jadi dari pihak kita Iya, bisa kemarin saya dapat support dari dari salah satu seller boleh nggak apa-apa ya? Silakan. Oh iya. Jadi dia prima gitu bukan? Dari Aurora Sport ya. mendatangkan brand Andro dan banyak lah misalnya ini atau lain yang atasnya itu Andro yang bawahnya ini dan lain itu dari pemilik support juga ke PNN. Ini kita menjalin kerjasama dari pihak Aurora, ada kontribusi secara finansial, kemudian dari kami karena aktivitas di sosmed kita cukup tinggi. Nah ini yang kita tonjolkan ini Pak, ada kesempatan untuk sosialisasi brand yang bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti ke depan akan kita arahkan lebih jelas lagi ke event. Jadi tenan event nanti yang bagian kompetisi tadi mungkin bisa kita masuk. Ketinggalan satu lagi kayaknya P sudah kayaknya yang udah P nya belum satu lagi. Sambung dulu. Jadi kayaknya kompetisi itu selama ini mungkin bisa dianggap pembinaan, bisa dianggap kompetisi. Kayaknya akan support ke komunitas. Ya nggak banyak lah ya. Mungkin cukup buat beli kopinya panitia biar ngantor wasit. Kalau itu kami support mungkin tahun 2019 itu agak banyak, ada kira-kira 5. Tapi itu lumayan kalau itu. Mungkin buat kopi tambah roti tambah kue cukup. Tadi selain terjun langsung juga kita kasih support ke komunitas yang namanya untuk ya sedikit kontribusi buat kopi gitu ya, atau sekedar spanduk ya, spanduk biar eventnya kelihatan rame lah ya. 2020 karena pandemi juga agak menurun memang. Agak kendor ya. Agak kendor. Ini mungkin ke depan akan naik lagi. Nah kalau dari P yang terakhir itu seharusnya itu adalah prestasi seharusnya. Jadi P3K itu bisa juga jadi program teman-teman pada inisiator nasional. Popularitas pembinaan kompetisi seharusnya prestasi, tapi karena kita ini sifatnya komunitas, kami coba P ini jadinya prestise.
Prestise ya jadinya. Prestise, Ya, prestise, gaya deh. prestise tenis meja gitu kira-kira yang kita bangun. Ya, oke. Kira-kira gitu. Gengsinya ya. Betul. Jadi gitu mau Kak. Siap. Terima kasih atas penjelasannya Pak Lirik. Kira-kira Mudah-mudahan kita tuh prestise. iya. Iya. Kita nggak bisa untuk meraih prestasi, nggak, itu bagiannya. Bagiannya mono lah gitu ya. Iya, mono. Ya, kalau kita Prestise. prestise. Karena tapi itu kan bukan satu kita harus melakukan apa. Barangkali dengan yang kita lakukan mulai dari pembinaan, popularitas, kompetisi, nanti prestise juga dengan sendirinya. Dengan sendirinya, gitu. Kira-kira gitu. Iya. Prestise dan prestasi. Prestise dan prestasi. Oke. Kita kawinkan saja nanti prestise dengan prestasi ya. Ya mudah-mudahan sih TMM akan semakin maju ya. Kita juga pengen Betul. nanti kalau pas kita bikin kaos KYB komunitas YouTuber Limpong ya nanti ada logo TMM juga. Oh, Jadi terima kasih. Lebih mantap. ya kita nanti akan masukin di apa kaos dan meja ya. Betul. Oke, mungkin di sebelah kanan, di sebelah kiri nanti kita rancang kaos. Betul. Oke. Siap. Siap. Oke, silakan untuk Kak. Ya. Oke, terima kasih Pak Lirik untuk obrolan yang kita lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan pertenis mejaan kita yang kita bangun dari bawah ini menjadi lebih besar, lebih baik, dan bahkan berprestasi. Amin. Oke. Thank you. TMM. Salam TMM. Assalamualaikum. Kalau kita salam KYP. Nah.